see you again pada episode saya kali ini. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya guys, by the way, pada episode kali ini saya ingin membahas tentang masalah kebahagiaan. Kenapa saya katakan aku layak bahagia? Oh, kalian kalau disuruh pilih, kalian mau pilih happy or unhappy? Pasti pilih yang happy ya guys, bahagia. Oh, kita semua pasti menginginkan kebahagiaan apapun bentuknya, karena tiap letak kebahagiaan tiap orang itu is different, pasti berbeda. Oke, right? Oke guys, kalau kita lihat ya guys ya, sebetulnya begini. Kalau kita mau mengarahkan suatu tujuan atau garis setting kebahagiaan yang kita tuju, sebutlah X, itulah katakan sesuatu itu adalah X kebahagiaan yang kita inginkan. Nah, itu kita program, kalau kita katakan dalam subconscious mind kita, dalam pikiran bawah sadar kita mengafirmasi, kita selalu mengafirmasi, itu yang saya katakan minimal. Ya, kalau kita mau afirmasi itu minimal dalam sehari 20 kali sehari gitu ya guys. Dan kalian bisa lakukan every time, everywhere, dimana aja. Nah, itu kalian bisa tanamkan dalam bawah sadar Anda. Anda katakan, saya layak bahagia, aku layak bahagia. Nah, di dalam pikiran bawah sadar mengatakan seperti itu guys, pasti Allah, dengan izin Allah, dengan izin Tuhan, itu kita akan digiring menuju suatu kebahagiaan yang kita tuju. Dengan cara Tuhan, dengan cara Allah pastinya guys gitu. Nah, pastilah 12% itu akan menjadi alam sadar, menjadi kenyataan. Insya Allah seperti demikian guys. Oke, kira-kira seperti apa nih bentuknya atau bagaimana, kenapa saya katakan bahwa kita harus katakan aku layak bahagia. Oke guys, simak terus pembahasan saya. Salah satu dari bentuk kebahagiaan itu dari kalian mungkin begini guys, bersama dengan orang yang tepat, kamu tuh tidak perlu berusaha lebih keras untuk mendapat kebahagiaan, mungkin seperti itu. Oke deh guys, seperti ini guys, saya mau coba sharing pada kalian. Sering gak kalian itu merasa insecure terhadap diri kalian sendiri guys? Atau mungkin merasa overthinking gitu. Nah, hal ini sebetulnya biasanya sih sering dialami oleh orang-orang yang kurang percaya diri, yang merasa kurang pede gitu, kurang self confidence guys. Nah, kurang pede dengan dirinya sendiri gitu, dan mungkin juga kemampuan yang dia miliki sebenarnya gitu. Singkatnya gini, menjadi orang yang insecure itu guys ya, jadi orang yang insecure itu dapat menimbulkan rasa takut dan juga cemas tentang diri sendiri yang akan menahan perkembangan diri sebetulnya. Jadi terlalu sering memikirkan pendapat orang lain itu menyebabkan kita mungkin menjadi terobsesi dengan menyenangkan orang lain guys. Selalu ingin menjadi apa yang orang lain mau, sampai mengesampingkan diri kita sendiri. Jadi kita itu, singkatnya gini, kita sibuk mendapat penilaian baik dari orang lain gitu, tapi kita mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Itu tidak benar ya guys. Jadi itu sama aja dengan menyakiti diri kita sendiri. Mungkin gini nih, kita supaya terlihat baik tuh sama orang tuh, supaya orang katakan gue ini baik gitu, kalau gue bersama dengan lain yang mungkin gini, supaya saya dilihat orang tuh baik tuh saya harus begini. Tapi lu merasa diri lu nggak comfort dengan kondisi itu. Yang dimaui orang lain itu padahal menyiksa batin dan menyiksa diri Anda. Itu tidak benar, karena kita semua ini layak bahagia guys. Nah, bagaimana tuh? Ini ya guys ya, mungkin beberapa dari kita itu lupa bahwa pentingnya untuk menghargai diri sendiri guys, sehingga kita tuh kurang mengenal diri sendiri, right? Tidak mengetahui kelebihan diri sendiri, juga memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah. Nah, perlu diketahui guys bahwa sebenarnya kebahagiaan itu datangnya dari dalam diri sendiri guys, bukan dari orang lain. Jadi orang lain mah taunya
perifer aja, permukaan aja, luarnya doang gitu. Dan mereka tidak tahu di dalam lubuk hati kita apakah kita happy or unhappy gitu ya. Karena yang tahu bahagia, di mana bahagia kita, di mana bahagia saya, hanya saya sendiri, hanya kita sendiri gitu guys. Jadi nggak usah sibuk tuh dengan pikiran-pikiran orang lain, pendapat orang lain, karena you yang merasakan kebahagiaan itu di mana. Oke, right? Gitu. Jadi sebetulnya dengan mengenali diri sendiri dengan baik, maka kita akan menyadari bahwa kebahagiaan yang sebenarnya itu memang berasal dari dalam diri sendiri dengan langkah awal, yaitu mengenal diri sendiri guys. Ada banyak hal di dunia ini yang bisa membuat manusia itu merasa happy, bahagia. Banyak yang bilang kalau bahagia itu harus dikejar dan dicari guys. Dikejar secara mati-matian agar hasil itu sesuai dengan keinginan gitu. Bahagia bukan segalanya tentang harta, jabatan, dan kemewahan yang dirasakan guys gitu. Bagi sebagian orang, bahagia itu bisa berupa bentuk nilai. Dan sebagian orang enggak, bahwa bahagia itu tidak bisa dihitung oleh nilai guys gitu. Semua orang mendefinisikan kebahagiaan mereka secara masing-masing sebetulnya. Tiap orang different ya dalam mempersepsikan atau mendefinisikan tentang kebahagiaan guys gitu. Sebetulnya. Jadi sesuai dengan keadaannya, kebutuhan dan prioritas dalam hidup manusia itu sendiri guys. Bicara tentang bahagia memang hal yang sangat sederhana ya guys ya. Setiap manusia guys itu memiliki kadar kebahagiaannya sendiri-sendiri. Dan itu tidak bisa kita jadikan sebagai bahan perbandingan pada setiap individu guys. Wajah yang tersenyum itu tidak menjadi patokan bahwa perasaan itu juga ikut tersenyum guys. Ikut tersenyum dan bahagia, right? Banyak orang di luar sana yang berperan, bahkan gini. Banyak orang di luar sana yang berperan itu bukan menjadi diri mereka sendiri gitu. Karena apa? Karena mereka berkorban untuk membuat orang lain itu happy, bahagia. Jadi secara saya pribadi, bahagia itu harus dimulai dengan diri sendiri guys. Dari kita sendiri. Karena kita yang paling tahu di mana letak bahagia kita, right? Kenapa saya katakan demikian guys? Karena tidak ada yang lebih berharga selain kebahagiaan untuk diri sendiri. Bukan mencari kebahagiaan, tapi bagaimana cara untuk menciptakan kebahagiaan itu guys. Setiap orang itu juga punya prinsip hidup sendiri yang untuk bisa menciptakan kebahagiaannya gitu. Mungkin banyak orang yang masih bertanya-tanya nih, bagaimana cara untuk membahagiakan diri sendiri? Nah, sekarang untuk kita mulai menciptakan kebahagiaan itu kan perlu adanya dialog antara diri sendiri. Perlu self-talk guys. Seperti saya sering self-talk sendiri di depan cermin gitu ya. Karena self-talk itu melatih diri kita menjadi menuju apa yang kita inginkan gitu sebetulnya. Mungkin kalau bagi orang awam yang masih belum mengetahui ilmu ini, mereka anggap crazy banget sih dia itu ngomong sendiri di depan cermin gitu. Tidak, justru orang yang pandai self-talk itu adalah orang yang pandai justru. Bertanya seorang diri sebagai bentuk untuk lebih mengenali apa kehendak yang kita inginkan. Tanyakan pada diri kita guys, apa sebenarnya yang kita inginkan? Dan apa sebenarnya yang kita tidak inginkan? Dengan cara itu, kita lebih memahami apa yang selama ini menjadi keinginan kita. Jadi selama ini hidup kita digunakan untuk apa? Kebahagiaan kita tuh bersumber dari siapa? Jangan kita terlalu menyempurnakan diri untuk orang lain agar terlihat baik, sampai lupa untuk menyempurnakan ibadah kita pada Sang Ilahi, kepada Allah, kepada Tuhan guys. Oke? Memikirkan kebahagiaan orang lain sampai lupa untuk membahagiakan diri sendiri guys. Bahagia yang sebenarnya ialah bahagia yang bergantung kepada Sang Ilahi, kepada Allah, kepada Tuhan. Itu bahagia
yang sebenarnya, guys. Dan kecewa yang sebenarnya ialah bergantung kebahagiaan pada manusia. Oke? Kata-kata bahagia sederhana membuatmu lebih-lebih memiliki rasa bersyukur dengan apa yang dimiliki. Bahagia memang tidak selalu diukur dari hal-hal mewah atau besar saja. Banyak hal kecil yang terjadi dan dimiliki dalam hidup sejatinya tetap bisa membuatmu bahagia, yakni dengan cara bersyukur atas nikmat dan karunia. Tak sedikit orang yang menganggap mencari kebahagiaan itu sangat susah. Bahkan banyak orang yang mengalami stres dan depresi karena kurang bahagia. Setiap orang mengejar kebahagiaan, tetapi sedikit yang tahu dari mana kebahagiaan itu berasal. Melalui kata-kata bahagia sederhana, bisa membuat seseorang merasakan kebahagiaan dengan hal-hal kecil. Tak hanya itu, kata-kata bahagia sederhana juga membantu kamu untuk kembali sadar bahwa hidupmu berarti. Dengan begitu, kamu bisa lebih bersyukur dan lebih berbahagia dengan hal-hal sederhana. Setiap orang memiliki rintangan tersendiri dalam hidup. Karena itu, jalani dengan bersyukur dan berbahagia. Ada banyak kata-kata bahagia sederhana yang bisa membuatmu lebih bersemangat menjalani hidup. Yang pertama, bahagia itu sederhana. Ketika Anda mencoba, lalu berhasil. Bahagia itu sederhana. Sesederhana kamu mengucapkan bahagia. Bahagia itu sangat sederhana. Selalu menghargai apapun yang telah diraih, walau sekecil apapun. Bahagia itu sederhana. Hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi, makanya sulit bahagia. Hidup itu sederhana. Kamu pergi bekerja dan pulang dengan senyum bahagia, itulah hidup. Kamu gagal kemarin tapi kamu tidak menyerah, itulah hidup. Bahagia itu sederhana. Ketika sampai dan berada dalam rumah atau tempat tinggalmu, atau di apartemen, tenang dan tentram. Bahagia itu mudah, hanya perlu hidup sederhana dan apa adanya. Kita harus berusaha agar dapat hidup sederhana, namun dampaknya tidak sederhana. Bahagia itu sederhana, sesederhana melihat orang yang kita sayangi bahagia. Lebih indah hidup sederhana tapi apa adanya daripada hidup mewah dengan utang di mana-mana. Bahagia itu sederhana. Sesederhana hari-hari yang kita lalui bersama dilingkupi tawa yang terbalut dalam rasa semesta cinta. Apalah artinya sempurna bila ada yang sederhana namun mampu membuat bahagia. Bahagia itu sederhana.
kurangi keinginan, penuhi kebutuhan, dan perbanyaklah bersyukur. Bahagia itu sederhana. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang orang lain miliki. Bahagia itu sederhana. Jauhi larangannya, jalankan perintah. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, ketika kenyataan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahagia bukan dia yang hebat dalam segalanya, namun dia yang mampu temukan hal sederhana dalam hidupnya dan tetap bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua. Bahagia itu sederhana, yaitu ketika kita menjadi alasan orang tua tersenyum. Bukan kemewahan yang akan membuatmu bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuatmu tampak istimewa. Kebahagiaan bukan tujuan, melainkan sesuatu yang didapatkan dari menjalani hidup dengan baik. Kebahagiaan akan benar-benar terasa jika dibagikan. Bahagia itu bukan karena tidak ada masalah, tapi karena kemampuan untuk menghadapi masalah. 3 cara hidup bahagia: energi, antusias, dan empati. Kebahagiaan tidak ada pada benda yang kita miliki. Kebahagiaan ada di dalam diri kita. Bahagia itu mudah. Berpikirlah dan bertindaklah dengan sederhana. Bahagia itu bisa tertawa bersama teman-teman tanpa ada gadget di sekitar kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukur akan menjadikan hidup kita bahagia. Tiga rahasia meraih kebahagiaan adalah sabar, syukur, dan ikhlas. Ucapkanlah syukur setiap saat, sebab bahagia tidak akan pernah datang untuk seseorang yang tidak dapat menghargai apa yang sudah dimiliki. Banyaknya harta yang kamu miliki bukanlah suatu penentu seberapa besar kebahagiaan. Namun, kebahagiaan sejatinya merupakan suatu sifat menerima pada apa yang telah Allah atau Tuhan berikan kepadamu. Kita tidak tertawa karena kita bahagia. Kita bahagia karena kita tertawa. Terkadang kegembiraanmu adalah sumber senyummu. Tapi terkadang senyummu bisa menjadi sumber kegembiraan. Jika seseorang mencintai satu bintang di antara jutaan bintang yang lainnya,
itu sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Sebuah keluarga yang bahagia merupakan sebuah surga yang datang lebih awal. Jika kamu menyambut siang dan malam dengan sukacita, kamu memiliki alasan untuk bahagia. Kebahagiaan bergantung pada diri kita sendiri. Kebahagiaan adalah ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan selaras. Berbahagialah dengan apa yang kamu miliki. Bersemangatlah dengan apa yang kamu inginkan. Sukses bukanlah kunci menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika kamu menyukai apa yang kamu lakukan, kamu akan berhasil. Siapapun yang bahagia akan membuat orang lain bahagia. Kebanyakan orang lebih suka yakin mereka sengsara daripada mengambil risiko bahagia. Hidup ini sangat sederhana, tetapi kita bersikeras membuatnya rumit. Kebahagiaan terbesar yang dapat kamu miliki adalah mengetahui bahwa kamu tidak selalu membutuhkan kebahagiaan. Bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang kita nikmati yang membuat kebahagiaan. Kebahagiaan tidak lebih dari kesehatan yang baik dan memori yang buruk. Semua orang ingin hidup di puncak gunung, tetapi semua kebahagiaan dan pertumbuhan terjadi saat kamu mendaki gunung itu. Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Oke guys, itu tadi kata-kata bahagia sebagai penyemangat kita, motivasi kita. Insya Allah ini membawa angin segar bagi kita semua di lubuk-lubuk hati kita yang terdalam, bahwa kita patut bahagia, bahwa aku layak bahagia, bahwa kita layak bahagia. So, maka kejarlah, gapailah kebahagiaan. Hanya dirimu sendiri yang mengetahui guys, di mana letak bahagia. Oke guys, insya Allah sharing kita kali ini bermanfaat. Dan akhirul kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.